kita lanjutin lagi keseruan ini. Ketemu lagi di Sweet Dede Manja. Wika nyanyi Dokter Cinta. Dokter Cinta nggak ada. Adanya? Dukun pelet. Lagian, Wika, ini kan Iya. Wika lagi mesra-mesranya pacaran ya. Iya. Gue kasih tahu ya, kalau mencintai seseorang itu jangan sepenuh hati. Kenapa? Di saat sepenuh hati, kalau putus lu akan sakit hati. Makanya cintailah dia sepenuh lambung. Kalau putus paling lu kena mah. Tapi gara-gara Gitu Wika konsepnya. udah ngaku punya pacar, Iya. tukang gendang yang lama pensiun. Iya lagi. Iya lagi. Dia langsung sakit hati katanya. Buat apa gua ada di sana hanya untuk menangis? Kasihan teman saya. Kemana Kasihan. kamunya? Hah? Weh. Wow. Keren ada Kang Sule, ini duren sawit. Apa? Duda keren sarang duit. Iya. Tapi tak dulu. Apa? Ada duda, ada janda. Ada duda, ada janda. Tapi maaf ya, jandanya udah punya orang. Sebentar, Kang Sule ini bawa baju pengantin. Wah, jangan-jangan foto yang viral itu beneran. Emang foto yang mana, Den? Ada foto viral nih. Yang mana? Ada nih, Nih, coba kita kasih fotonya lihat nih. ini. Ini foto Kang Sule kemarin sempat rame banget di sosmed. Ini ada dia videonya ada nih. video. Bohong ah. Ah, bener. Ah. Wah, ini gua harus geser nih biar dengerin lebih deket. Iya. Jadi gimana? Udah, tayangannya udah kelar. Oh, udah? Udah. Jadi gimana? Naik kuda ke Cipaku. Apa tuh? Ada duda udah laku. Jadi gimana beneran? Ini masih bawa baju-baju pengantin. Nih, coba lihat Kagak, nih. ini mah gua mau laundry. Laundry. Mau laundry, Ngapain ngurusin laundry? Itu pengantinnya udah nikah. Ini mau disewa lagi. Gua kan punya salon. Oh. Iya. Namanya salon Namanya hidup. apa? Salon hidup. Iya. Apa tuh? Salon Karena hidup. on. Salon. Oh, salon. Salon hidup. Iya. Kalau mati, Kalau Sah. salop. Salon. Mau ke laundry nih, Mas. tapi jawab dulu Kang Sulaiman. Apaan yang jawab? Ini cowok kalau ditanya, ini suka belok-belok. Itu bener apa enggak sama memes? Yang mana nikah? Iya, nikah. Ya kalau orang pinter mah masa ya percaya. Ya kan kita Baru pendek. 2 bulan masa langsung nikah. Oh, tapi Jaga atuh hati. iya. Enggak lah, itu Tapi mah kan netizen udah kayaknya udah setuju banget. netizen setuju, bahkan orang tua juga setuju. Nuh, kan? gitu. Apalagi? Orang tua orang lain Orang bukan tua. orang tua gua. Lain orang tua Kang Kayak bukan Sule. pelawak aja. Ya, iya, enggak. Namanya Gua mau udah denger langsung pelawak. dari my bro. Nggak ada. Itu kan kalau kita bicara kemungkinan terjadinya dari angka 1 sampai 10. Di Ayo. angka berapa? Kemungkinan terjadi Iya. di angka 1 Mungkin sampai nggak? 10. Iya. Enggak lah, nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah, Memes cantik. Nggak mungkin meleset maksudnya. Memes cantik, ya kan pinter, S2 lagi. Gua S lilin. Ya kan? Ya. Gua sama Bukan anak itu 5 masa dong. iya dia mau sama gua. Yeay. Ya sebenarnya Wika Salim aja dulu yang janda nggak mau sama gua. Tapi kan gak gitu tahu Kang Sule. Kalau gitu? mau udah cinta malah Kang Sule kan udah waktu itu mah kan nggak jelas. Iya. Padahal aku udah dapat restu dari Kang Diki dan keluarga. Gitu. Oh, kenapa? Emang belum mau memulai hubungan yang baru? Belum lah, anak-anak kan harus ya, masih ada Enjan, Perdi yang harus Ajam yang harus kita ini dulu lah. Oh, Kerja aja dulu sekarang Kerja mah. dulu Iya. sambil kerja nyari. Sambil kerja. Nggak nyari sih, maksudnya Ya, ya, kalau- jalan Ngalir. aja lah gitu. Ngalir aja. Jalan aja lah. Ada ya syukur. Oh berarti sekarang sama Memes sudah dijalanin gitu maksudnya? Enggak. Tadi katanya jalan aja. Kok lu sekarang kayak Peniro sih? Gue belajar sama Denny. Berarti Denny dong yang kayak Peniro. Iya. Oh, berarti cuma temenan aja sama Memes. Ya Memes kan dari dulu juga temen syuting aja Temen gitu. syuting Karena kan bareng. ada apa teman aku kan ada si Tian tuh kan, Tian. Ya. Nah Memes itu kan deket sama Tian kan, minta collab, minta bareng. Nah terus
salah satu televisi, diajaklah sama Tian. Dan ceritanya kebetulan menikah, gitu. Oh, jadi itu cerita aja. Cerita, nggak ada lah. Masa iya benar, kalau benar mah ya gua alhamdulillah. Ya, coba siapa yang nggak mau sama Memes? Oh, berarti lu mau dong. Kalau Memes mau, berarti sudah dong. Ya, orang normal juga mikir kali. Ya pasti mau lah. Iya, Sa. Gue juga mau. Oke, tadi Kang Sule sempat bilang katanya mau fokus sama anak-anak karena ini emang family man banget Kang Sule. Kita lihat nih salah satu tayangan kedekatan Kang Sule sama Baby Azam. Nah, ini dia. Aduh, lucu banget. Masih ya. bohong aja ya. Kenapa? Digigit hidung ayah, hidungnya yang mana? Namanya juga anak-anak. Iya, dikira ada aja udah. Oh, jadi salah satu seru-seruannya gitu ya? Iya. Gesek-gesekin hidung. Iya, namanya juga kan masih umur belum setahun lah. Kalau belum setahun itu kan belum ingat, tapi mungkin dari hati dia tahu kalau saya itu bapaknya. Walaupun nggak mirip, tapi ya ayahnya lah mau nggak mau. Mirip Pak. Nggak tahu Keren ada. kayak Kang Sule itu. Ada miripnya. Terakhir kapan ketemu sama Baby Azam? Terakhir itu berapa? Udah lama sih nggak ketemu, tapi video call terakhir tuh seminggu yang lalu. 2 minggu yang lalu lah. Video callan. Video call, biasanya Ajam video call, mamanya video call. Ini Ajam nih, udah giginya udah tumbuh. Ya udah operin, aku bilang gitu. Operin emang gigi motor. Le, gue juga kan sebagai seorang ayah nih. Kalau kangen sama anak gue tahu. Tapi kalau Ajam lagi kangen sama ente gimana tuh Ajam biasanya? Ajam Kalau lagi kangen? ya gue nggak tahu. Nggak tahu. Gue nggak tahu. Tapi biasanya kalau misalkan dia nangis, mamanya pasti video call. Oh, video call. Karena kalau misalkan udah ketemu sama gue, dia tuh agak sedikit reda lah nangisnya. Gitu. Tenang ya. Kecuali kalau memang sakit banget dianya gitu, panas atau apa gitu, agak sulit. Iya. Namanya juga anak-anak lah. Iya, Azam belum, kirain udah bisa nelpon sendiri. Belum dong. Nggak bisa nelfon sendiri. Kemarin baru kalau ngambil ATM udah bisa. Iya. Oh, berarti suka komunikasi sama mamanya Azam. Ya? Masih, tapi ini udah sekian lama udah enggak. Oke. Belum mungkin. Nantilah nunggu standby lah. Ya timing yang pas lah, ya kan? Iya. Nah, kalau misalnya Kang Sule nih, kalau Maaf motong. Ini live ya? Live Iya. dong. Astagfirullah, untung aku nggak ngomong jorok. Oh, kirain tep. Iya. Ya, selamat alhamdulillah. Kalau sama anak-anak yang lain, Kang Sule kan udah anak-anak yang lain udah pada mulai tumbuh besar. Komunikasi gimana sih sama anak? Ya komunikasi begitu aja, Iki sibuk, Putri sibuk, Nyan juga, Ferdi juga, ya gitu aja. Komunikasi kan kita ada grup keluarga kan. Ada grup. Tapi suatu momen-momen tertentu itu kita harus ketemu lah. Gitu. Tapi untuk saat ini Iki sampai Desember tuh nggak bisa ketemu. Makanya kemarin waktu Iki konser di Malaysia, gue nyempetin Datang ya? datang nyempetin ke sono. Harusnya kan ke Hong Kong. Tapi saya pikir-pikir ngapain ke Hong Kong juga nggak ada yang undang. Udah. Malaysia. Kan acara di Malaysia lu ngapain ke Hong Ngapain Kong? ke Hong Kong? Iya. Kirain kok. Ini kita lihat ya, ini karena Kang Sule sama anak-anaknya juga di sosmed itu pada seru, followersnya juga banyak-banyak. Nih kita lihat ya. Ini jumlah nih kita lihat tayangan Jumlah berikut followers ini. Kang Sule dan anak-anak. Perbandingan ya Oh, follower. Kang Sule 13. 7M. 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 Iki 13. 2. Ferdi. Putri 3. 1,7. Jan 1,7. Putri 3M. Tuh pada ngetop semua sekeluarga ya. Ya. Banyak-banyak Kang Sule ini banget. 7M tahu nggak siapa aja nama-namanya? Yang Nenek kopro juga nggak tahu. Masa tahu? Nggak tahu. Iya. Karena Tapi kita lihat data Den ya. Kenapa? Sule 7M. Kok kalah sama anak? Nah. Ini 13. 13,2. Ini cuma 7M. Tapi kan beda, dia milenial. Kalau aku kan kolonial. Suka gitu nggak Rizky di rumah? Ayah. Iya, bener. Ngakunya artis. Aku yang baru nyanyi, follower udah segini. Ayah masih segitu. Pernah nggak digituin? Pernah, sering. Iya. Terus? Dulu pernah dia telepon, terus tiba-tiba, "Hai, kok kamu nggak lucu hari ini?" Gitu. Gitu semua anak-anak. Oke, nah ini kan jumlah follower ya. Kita lihat ini jumlah likes-nya nih. Kadang berbeda juga. Coba postingannya Kang Sule. Oh, ini acara bagus loh ini. Iya. Bagus beneran. Iya. Jarang loh bahas kayak begini. Kang Sule yang likes itu 7.700-an.
Kalau soal kalau postingan Kalau anak, posting sama anak-anak ya yang like 43.000. Berarti orang lebih suka nge-like Kang Sule sama anak-anaknya. Bener. Oh, ada lagi no Kang Sule sendiri Berapa tuh berapa deh? tuh? 4.000 ya? 4.000. Sama anak-anaknya 118.000. Oh. Ya, Iya. karena orang Indonesia itu senang dengan kekeluargaan. Kekeluargaan. Jadi kalau sendiri itu agak kurang. Makanya saya usahakan dalam konten pun anak-anak harus ada biar view-nya juga bagus. Iya. Berarti Kang Sule punya prinsip ya Den ya? Banyak anak, banyak viewer. Viewer banget bang. Nah, Kang Sule ini anaknya juga udah mulai masuk ke dunia komedi. Bahkan ada yang udah bisa ngerosting Kang Sule. Rizwan ya? Rizwan. Ah, Rizwan nih. Kita lihat tayangannya. Nah, Njan ya panggilannya ya? Njan udah masuk ke itu berarti dia punya skill tuh Kang Sule kalau sampai bisa begitu cara Iya. ngomongnya juga udah enak. Karena dia tuh udah belajar komedi tuh dari umur 4 tahun sebetulnya. Oh, ngelihat Kang Sule. Dia syuting di YouTube. Oke. Tuh kan ada Awas ada Njan Iya. gitu. Ya bikin sketsa begitulah. Jadi dasarnya tuh udah ada. Jadi ketika ditawarin tuh awalnya nggak mau dia. Oke. Awalnya nggak mau tapi pas Itu kenapa harga nggak deal? bukan harga. Karena kan nggak dibayar. Sama aja dong. Terus Kang Sule, kok dia sampai bisa tuh materi-materi juga oke tuh. Terus gue bilang gini sama dia, Jan, ayah sekarang udah bukan ayah yang dulu lagi. Ayah dulu muda, sekarang ayah udah mulai tua. Ayah juga nggak bakalan selamanya ayah ada di dunia hiburan. Oke. Kalau tidak ada yang meneruskan siapa lagi? Terus kalau ayah sudah tidak ada di dunia ini, kamu mau minta tolong sama siapa? Mau minta jajan sama siapa? Kalau kamu tidak mandiri dari sekarang. Barulah sehari dari situ dia mengokeikan. Oh, akhirnya berani nyoba. Akhirnya berani nyoba. Terus ya aku harus gimana? Ya udah random aja terserah Nyan mau gimana kek. Lu mau ngata-ngatain gua kek, bebas lah gitu. Akhirnya terjadilah ini bukan talk show gitu. Oh, oke. Terus. Nah, tadi Kang Sule bilang kalau nggak dicoba ntar nggak mau jajan minta uang sama saya. Memang bener anak-anaknya katanya Kang Sule nggak berani minta jajan sama Kang Sule. Bukan nggak berani, anak-anak tuh lebih kayak gua banget kali ya. Maksudnya Gimana sih Kang Sule ngedidiknya? selama gua masih punya uang, ya nggak perlu kita ngerepotin orang tua dari diri gua gitu. Wah, keren. Tapi anak-anak itu mungkin lebih ke dari kecil udah dididik untuk ya lu harus mandiri dari dini. Jadi harus karena nggak tahu umur ayah tuh nggak tahu kan. Kalau kamu nggak mandiri dari kecil, terus tiba-tiba ayah sudah tidak ada, kamu mau kayak seperti apa? Nah akhirnya terciptalah seperti itu gitu. Jadi Iki, Putri itu nggak pernah minta duit dia. Nah, misalnya di sekolah ada kebutuhan, dia harus bayar gimana? Ya kalau sekolah mah itu udah tanggung jawab gua. Oh, untuk hal lain ya misalnya. Hal-hal yang lain misalkan dia nraktir temennya gitu. Terus dia beli apa yang dia suka itu. Dia nggak berani minta selama dia ada uang. Lebih ke urusan pribadi sendiri gitu Betul. ya. Ya gitu. Padahal tapi gua mah tetep lah tanggung jawab mah ya kan. Semua anak sama lah. Pantes Sule kaya ya, anaknya jarang jajan. Tapi anaknya emang udah pada punya penghasilan sendiri. Iki, Semuanya. Iki, Putri juga kontennya semua berjalan ya. Malah seringan lu ya minta duit ke anak. Enggak lah. Enggak kencan dong ya. Enggak ya? Enggak. Paling gua minta konten doang. Barter. Minta Sama konten. ya. Minta konten karena duitnya lebih gede. Ya. Nah, Kang Sule kan sayang banget sama anak. Kang Sule kalau kita kasih kesempatan mengungkapkan apa yang Kang Sule ingin sampaikan ke anak-anak, Kang Sule mau bilang apa? Gue mah nggak banyak lah buat anak-anak mah jadi anak yang baik, selalu hormat sama siapapun. Udah itu aja. Iya. Nggak terlalu banyak lah. Apa sih yang sering Kang Sule ingetin? Anak-anak kan sekarang udah mulai tumbuh besar, udah mulai kenal lawan jenis. Nasihat apa yang sering Kang Sule bilang ke mereka? Ya yang terpenting kan yang membawa hidup itu kamu. Dan ayah juga nggak bisa mengontrol setiap saat. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu hal yang salah, kamu akan bertanggung jawab atas kesalahan itu. Jadi silahkan kamu mau salah ya, kamu harus siap menerima resikonya gitu. Karena gua nggak bisa dong anak 5 gitu loh. Harus mengontrol satu-satu gitu. Intinya kalian juga udah pinter lah, tahu lah tentang kesalahan kayak gimana, melakukan kesalahan nanti ujungnya kayak gimana kan tahu gitu. Yang penting mah berbuat baik aja lah sama siapapun. Oke, Tapi udah siap kalau suatu hari menjadi seorang mertua. Lah siap, gua mah terus apa yang harus gua nggak siap? Siap aja karena kita nggak tahu kadang-kadang. Dulu aja gua nggak mau nikah muda, tiba-tiba gua nikah muda kan gitu. umur? Gua umur 19 tahun. Wah, Waduh. gokil, 19. Tapi ngomong-ngomong, bentar, kaki saya mana ya?
Tadi ada. Tadi ada. Ini udah ketahuan. Ntar lapor polisi suruh nyari. Oke. Nanti kita lanjut lagi bareng kita di Sweet Dede. Oke, balik lagi di Sweet Daddy bareng sama Kang Sule di sini. Yang katanya udah nggak sabar pengen Rizky Febian segera menikah. Nah, Kita punya tayangannya nih. Coba kita kasih. Itu yang ngomong siapa sih? Kok kenal gua? Itu anaknya dong, itu kan Iki. Anak lo yang waktu sunat gue dateng lo gitu. Ya orang bapaknya. Iya. Jadi pernah nanya-nanya gitu ke Iki apa gimana? Iya, kalau udah lengket-lengket kayak begitu mah ya ngapain lah ditunda-tunda. Kalau misalkan udah nyaman, udah enak, bener punya niat mau hidup bersama ya buat apa pacar-pacaran, nikah aja udah. Gitu. kalau rencana tahun depan, berarti 2 tahun lagi siap nih jadi kakek Sule. Wah harus siap, harus siap, harus siap. Tapi ditanya gitu Iki udah sempet bilang apa Iki? Ya, gua mah kan udah kayak temen sama dia mah ya, udahlah. Nanti ya ini aku mau beresin dulu ini lah, keliling dulu lah. Kerja dulu ya. Aku mau ngumpulin dulu karena aku kan udah punya rumah, tapi aku juga kan harus menyiapkan rumah untuk nanti kan gitu. Kan kita juga nggak tahu ya kan, dia hubungannya sedekat apa, seromantis apa kan kita nggak tahu sebagai orang tua. Tapi berhak untuk tanya hal itu. Maksudnya kan daripada terus dua-duanya mendingan Bareng-bareng. udah Nikah. Tapi kalau Kang Sule sama keluarganya Lini udah pernah ketemu atau belum? Udah sama Udah, papahnya saling udah, ketemu. sama kakak-kakaknya juga Udah udah. kenal. Udah. Saling. Oh berarti Baik-baik semua lah alhamdulillah. Oh, dua keluarga sih udah ketemu ya. Udah ketemu kan kalau manusia itu walaupun kita ibaratnya kita pacaran, kita menikah ya kan, yang terpenting kan silaturahmi. Mau jadi atau nggak jadi kita tetap bersilaturahmi kan. Oke. Intinya itulah. Nah waktu ketemu ngobrolinnya ke arah situ apa sekedar perkenalan? Enggak lah, enggak. Ya perkenalan aja. Gua juga- Silaturahmi aja gitu ya? Iya, Oh, oke. ya gitu aja lah ngelawak-ngelawak gitu lah biar, Masa ketemu keluarga ngelawak juga. Oh tetap lawak ya? biar tahu keluarga mahal ini kalau gue pelawak gitu. Tapi Mahal ini kalau ke rumah lu nyanyi terus dong. Biar tahu kalau dia tuh penyanyi gitu. Iya benar. Setiap acara pasti nyanyi. Bisa nyanyi gitu. Emang gitu, tetangga Kang Cukur keluarganya nggak ada yang dicukur-cukur. Enggak dong. Berarti salah konsep kalau gitu. Mesra Emang banget. orang harus sesuai pekerjaannya. Enggak gitu juga. Gue pernah ke dong. temen gue, dia ngojek dari kamar ke kamar mandi nggak naik motor dia. Iya. Tukang beca juga nggak ngangkut keluarganya. Beca setiap hari. Iya. Ya juga ya. Masa tukang gendang ke rumah mertua gitu? Tapi aku serius deh, ini kan semuanya pelawak, komedian. Kalau misalkan di rumah sebenarnya kalian tuh ngelawak juga nggak sih? Atau malah lebih ya udah serius aja gue jadi bapak gue begini. Lu pengen kan? tahu? Pengen tahu. Nikah aja sama pelawak. Coba. Nah, bingung ini gua. pertanyaan Wika banyak juga ditanya sama orang-orang nih. Iya, Kalau Kang Sule gimana? penasaran Ntar gue jawab juga. soalnya. Apanya? Kalau Wah. Halo. Caca. Tos. Iya. Kang Sule, sorry tangan kiri tuh. Caca, iya. Caca. Apa kabar? Aduh. halo Caca. Halo, aku tuh Nyanyi lagi. dulu dong, angka 1 Ca. Itu jadi nyanyi. Caca Andika. Ini Marsanda. Panggilannya Caca. Ini dibawa apa, Ca? Bawa apa, Ca? Ini aku tuh dari tadi lagi ngebacain dari di backstage. Aku Oke. bingung, ini tuh komen-komen dari netizen ya. Ada yang bilang, Apa tuh? Desi, Ningtia senangnya, semoga Kak Caca menemukan kebahagiaannya. Oke, berikutnya. Dari Dewi, P. Astari ikut bahagia, siapapun pasangan Kak Caca, semoga bisa membimbing dunia akhirat tulus dan setia. Ini ada lagi dari Nurul. Besok tanggal 16, spill orangnya ya, Ca. Turut berbahagia. Semoga ini Spill jodohnya. Wah. Nah, kenapa sampai ada post komen-komen seperti ini? Karena ada postingan yang ini. Nah, Yang kita mana lihat. Apaan maksudnya? Tahuan dong tangan gua. Ya, jangan. Beda banget, Le. Beda banget. Beda ya. Tangannya beda. Nah, kita tanya sama Caca. Lu gimana? Yang tadi mah bersih ini semen mulu. Coba kita tanya sama Caca. Caca, bener nggak sudah ada pendamping jauh? Kamu omongin aja apa adanya, nggak usah jaga perasaan aku. Lupa semua.
Ngomongin nggak? Pokoknya kalau udah tanggal mainnya, udah waktunya kalian aku akan kasih tahu. Ya. Dah. Wah, Ya semoga. Itu semoganya pede banget lo ngapain deket-deket. Pakai geser-geser. Sama yang ono aja urusan belum kelar. Nah berarti orang barunya nih artis, pengusaha atau apa? Pengusaha. pokoknya tunggu tanggal mainnya aja deh, itu jawabannya. Oh tunggu tanggal mainnya. Iya, ya bisa dibilang aku masih single lah sekarang. Masih single? Hah? Ini belum ada cincin. Oh, Iya. kamu tuh Sebelum kecil. kan ada istilah sebelum janur kuning melentut kan. Melengkung ya. Oh cincin belum ada ya? Belum. Kamu tuh gak cita-cita aku apa? Apa? Pengen jadi cowok yang masangin cincin di jari manis kamu. Jangan dipanggilin, tadi ada nengok di kamar mandi. Ya. Berarti laki-laki Siap aja. yang ceweknya banyak itu tukang batu akik ya. Kenapa? Kenapa emang? Tiap hari masangin cincin ke orang. Nah nih Marsanda juga kemarin sempat viral di sosmed karena sebuah video. Nah, kita lihat videonya. Nah, Itu sebenarnya situ ada gua, Den. hah? Ngapain? Lilin nyala gua keliling kampung. Oke. Nah, Cak. Pesan apa sih Cak yang pengen disampaikan ke yang lihat video ini? Jadi itu sebenarnya gabungan antara motivasi sama MotoGP. pengen apa? MotoGP. Enggak dong. Bukan, beda itu. Motivasi beda dong. Kayak self Antara reminder ya. menginspirasi orang supaya menyadari bahwa kebahagiaan kita itu sebenarnya tanggung jawab kita sendiri, karena kadang-kadang Setuju. kita Nice. suka pengen pasangan yang bikin kita happy. Exactly. Ya, atau anak yang harus bikin kita happy padahal mestinya diri kita sendiri. Benar, karena kita terlalu sibuk mikirin kebahagiaan orang, sedangkan kita sendiri menjadi korban kadang gitu ya. Bisa jadi gitu juga. Oke. Itu sering terjadi. Bener banget itu. Oke, oh itu jadi pesan itu yang coba Caca sampein. Yes. Emang Sebenarnya bahagia? itu video udah lama banget lama dari ya? tahun 2020. Tahun berapa ya Udah. waktu itu ya itu? 2020. 2020 ya. Oh iya. Kok tahu? Tahu dong. Lu kayak deket banget gitu ya. Cak, apakah cowok yang pegangan tangan itu tadi Kang Sule? Cak, please, please, please. Coba lihat, ini yang pasti sih nggak hitam-hitam gitu kok. Oke, nah ini ada artikel juga Malum nih. anak motor. Oh iya ya. Anak bengkel, anak motor. Iya, anak. Ini kita ada artikel nih, Marsanda tegaskan penyakit dirinya tak akan menular ke sang anak. Ya, jadi Emang apa Cak yang kamu alami? kan aku kan terdiagnosa bipolar disorder tahun 2009. Iya. Nah kalau kata menurut penelitian tuh dibilang itu tuh bisa menurun sebenarnya genetik. Oke. Turunan Tapi bisa genetik, tapi itu hanya berapa persen lah, nggak nyampe 50%, asalkan pokoknya nggak akan terjadi asalkan pola asuh kepada si anak itu kita tetap dengan penuh kasih sayang, anak nggak mengalami banyak trauma, terus juga tekanan batin yang dialami anak juga maksudnya kita jaga gitu ya. Kalau misalnya itu terjaga, bipolar itu nggak akan turun ke anak gitu. Jadi aku, Ben, sama Ines itu menjadi apa ya, orang tua yang melakukan co-parenting bertiga, berusaha sekompak mungkin membuat masa kecil Sienna jadi masa kecil yang bahagia buat dia. Oke. Emang nggak menular, Den. Yang nular itu korek. Oke. Nah berarti sering ngalamin itu Cak, mood swing gitu ya? Kalau Gimana sih? Aku nggak tahu bipolar itu kayak bipolar. gimana sih. Ya, soalnya Jadi, kalau bipolar itu kan khusus perempuan ya. enggak, Laki-laki bukannya mangpolar bukan? Enggak ya? dong. Pak Polar. Bukan bibi sama mama. Bibi sama mamang jadi. Nah nih, ini kita dengerin dari Caca. Caca kan udah banyak Iya. dapat masukan, mengalami juga. Iya. Kondisinya gimana sih Cak? Kayak gimana? Jadi bipolar itu kalau misalnya nggak di treatment, orangnya bisa kayak mood swing bener. Jadi kayak oke. kadang kayak up. Kalau pokoknya kalau nggak tinggi banget, rendah banget, tinggi tuh antara banget. dia happy, Happy banget, banget. energinya bisa tinggi, bisa nggak tidur, terus ngomongnya cepet, banyak ide. Tapi yang berlebihan ya. Dan suka bisa sampai halusinasi kalau udah parah. Kalau yang low-nya itu orangnya depresian, bisa ada kecenderungan mau bunuh diri gitu-gitu. Tapi itu kalau nggak di treatment. Kalau orang yang bipolar dia di treatment, dia bisa jadi kayak orang yang nggak bipolar. Jadi kayak normal, bisa bekerja, bisa bersosialisasi, bisa berumah tangga, bisa jadi orang tua untuk anaknya gitu. Kalau Caca lebih yang kemana tuh? Nah jadi tiap orang tuh beda-beda Ah. bipolarnya. Kalau misalnya misalnya kita semua nih, amit-amit jangan sampai punya bipolar, itu Iya, masing-masing beda-beda Iya. bentuknya.
Nah kalau aku tuh lebih, kalau ketika nggak di treatment ya, itu aku lebih ke yang banyak up-nya. Lalu ketika up tuh kira-kira bisa beberapa minggu nggak nyampe sebulan. Lalu sesudahnya aku langsung low, tapi low-nya tuh lama. Tapi kalau misalnya di treatment, aku jadi bisa tetap ya berprestasi, tetap bekerja kayak Yang gini. treatmentnya tuh siapa? Kamu sendiri atau Psikiater. ada? Oh, psikiater. Psikiater. Oh, jadi dibimbing terus. Dibimbing. Dan itu kita ketemu psikiater tuh sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu. Jadi dimonitor terus. Tapi kalau- Kak, itu tetap konsumsi obat juga nggak sih kalau Iya, tetap dapat obat ada juga yang ya? bisa konsumsi obat, ada kondisi-kondisi tertentu nih, misalnya kayak kalau stresornya dalam hidup lagi tinggi, lagi banyak tekanan, itu bisa obatnya bisa naik dosisnya, tapi bisa turun juga bahkan bisa 0. Oke. Dan tapi kalau misalnya sedang mengalami di titik itu, kalau kita menyadari, oh kayaknya lagi mengalami ini nih, itu kita bisa cepat, kita tahu sadar. Bener Kontrol banget ya. kalau kita lebih sadar perasaan, Iya, bener. sadar emosi, oh nih gue gini karena gini, bentar lagi nih gue akan begini nih gitu kan. Kalau misalnya gue gini bisa lama-lama jadi pemarah nih gitu misalnya, itu ngebantu banget untuk mencegah. Oke, jadi kita ada barrier ya. Iya, Jadi bener. oh kita sadar Ada oh, pagernya ada nih, pagernya. ha, Oh. bener banget. Nggak Pemicunya terbawa apa sih? terus gitu ya. Cak, pemicunya apa sih yang bisa bikin kumat gitu, Cak? Pemicunya deh. Pemicu ya, kalau misalnya untuk orang bipolar itu kalau kurang tidur salah satunya. Oh, kurang tidur. Kurang tidur. Kalau kurang tinggi enggak kan? Untungnya takdir, Bang. Dan Caca juga nih pernah menulis sesuatu di buku dan sekarang malah jadi kejadian. Itu nulis Apa Kak? tuh? Yang mana tuh? Coba. Nulis Oh, yang itu. Iya. Iya. Jadi gini, aku pernah tahun 2014 ya. Oke. Aku kan suka nulis puisi. Ya. Terus aku nulis satu puisi judulnya gini, tujuan aku nulis itu adalah aku pengen jadi orang yang menginspirasi banyak orang kalau aku udah meninggalkan dunia ini. Oke. Tapi aku tahu banyak yang harus aku korbankan untuk menjadi orang yang bisa menginspirasi banyak orang. Oke. Salah satunya adalah ketika kalau misalnya aku lagi lemah, aku lagi hancur, aku mengakui itu ke orang banyak, ke publik. Sehingga ketika aku lagi bangkit, orang bisa ngelihat juga, oh dia pernah hancur tapi dia bisa bangkit juga. Dan puisi yang aku tulis judulnya adalah Burn Me. Oke. Bakar aku supaya supaya aku bisa merasakan yang nggak enak tuh semua aku rasain agar aku akhirnya bisa menjadi orang yang lebih baik. Oke, pesannya apa aja tuh di tulisan-tulisan? Pesannya apa? Ketoprak apa? Bukan makanan. Itu menu dong. ya. Bukan makanan. Makan. Jadi bakar lagi kayak sate ya yang mirip. Iya, sate bisa tuh pesan. Iya. Jadi isinya itu Burn Me. Itu udah 2014 tapi aku inget deh. Iya, 2014 kalau nggak salah itu. Hah? Oh, Kang Sule tahu. Aku tuh ingetnya Biar kelihatan ngobrol, namanya juga sweet daddy. Oh iya. Biar sweet lah. Biar- Oh, jadi nanti di saat Caca mengalami titik tertentu, Pokoknya aku bilang gini, pokoknya apapun yang akan dikasih sama semesta, sama Tuhan ke aku akan hadapin itu dan aku akan putar balik itu menjadi berkah dan insya Allah bisa jadi amanah dan manfaat buat banyak orang intinya itu. luar biasa. Oke, nah kita punya artikel juga nih buat Caca. Kita lihat ya. Marsyanda bersyukur tumor payudara yang diidapnya jinak ini nggak akan dioperasi. Oh, berarti sempat didiagnosa ada ini juga ya, Caya? Itu Jadi baru atau? ini sebenarnya ada hal baru sih soal ini. Baru Oke. hari ini aku dengar dari dokter. Wow, Oh, apa ini tuh, baru, Cak? Bang. Dan aku baru cerita di sini di Sweet Daddy. Jam Wah. berapa? Sebelum kesini? Sebelum kesini, Oh, ini berarti Dokter ngasih tahu. dokter lewat telepon, aku telepon. Oh, yang dokter mana tuh? Lupa lagi aku. Dokter Henry Oh namanya. iya, dokter Henry. Gak nyambung. Ini kayaknya Iya. kayaknya bakal kejadian pertama kali nih. Sweet Daddy ngusir bintang tamu. Oke. Lagi serius, lagi serius. Apa yang disampaikan sama dokter Henry? Iya, jadi dia bilang kalau melihat kondisi tumornya seperti itu kemungkinan besar harus diangkat, Oke. harus biopsi. Berapa Biopsi itu orang? Bukan dia, Pokoknya- memang meja diangkat Iya. berapa orang melalui pokoknya operasi. harus biopsi itu tujuannya untuk ngecek itu tuh kanker apa enggak pertama. Tapi maupun itu kanker ataupun tidak, lebih baik diangkat sepenuhnya. Dibilangnya sih gitu. Jadi aku lagi lagi kayak gitu perasaannya serius. Di kanan payudara kanan. Oke. Di sebelah mana? Semoga- Kanan apa kiri? Tadi kan udah dibilang. Udah, Ya. iya. Oke, semoga baik-baik aja semuanya, Cak ya. Amin. Nah, gimana sih, Cak, kalau pengen Bisa tips survive ya. Caca untuk survive. Semangat dengan terus ya. kondisi Iya, ini. dengan masalah yang Kak Caca hadapi gitu. Mungkin karena aku percaya kali ya bahwa
apapun yang dikasih ke aku, tempaan itu, aku percaya kalau Allah punya niat yang besar dan baik dan mulia buat masa depan aku gitu. Tujuannya pasti baik, entah ke anakku, entah ke orang yang nonton aku, atau teman-teman aku, dan mudah-mudahan itu benar. Iya, karena aku dari tadi ngelihat Caca nih dengan semua yang terjadi, aku ngelihat kamu tuh positif banget. Iya. Keren, sehat selalu. Amin. Amin. Ya pasti positif terus karena kalau ada negatifnya jadi batu baterai nanti. Oke, Cak. Iya. Setiap orang nih punya ketakutan yang terbesar. Iya. Kalau ketakutan seorang Marshanda apa? Aku tuh dari di belakang sana udah takut karena tahu duduk sebelah Kang Sule. Oh. Itu ketakutan terbesar. Ya dari Solo dia udah takut. Pasti kan lu di sini. Aku udah gemeteran. Nah, ya di sebelah Najil makin takut. Bikin sawan orang. Malah lebih. Ketakutan terbesar apa ya? Ketakutan Kayaknya terbesar. nggak ada takutnya deh kamu. Kalau dulu sih aku punya ketakutan dimanfaatkan sama orang yang aku percaya. Oke. Tapi aku ngerasa udah bisa mengatasi itu. Dan aku sadar caranya adalah dengan komunikasi, caranya dengan ngomong dan membuka ketakutan itu justru sama orang-orang terdekat. Oh. Kita jadi lebih tahu gitu aslinya orang ini ternyata nggak seserem perkiraan gue gitu. Kadang semuanya di kepala doang gitu. Bener, kadang ketakutan terbesar tuh hanya ada di kepala kita dan nggak terjadi aja ya. Iya. Betul. Makanya Oke. ngeliat orang itu jangan dari fisik. Mungkin aku kesannya menakutkan gitu Padahal. kan. Serem. Aja dong. Oke, habis ini kita akan ngobrol lagi sama Caca juga Kang Sule. Tetap bareng kita di Sweet Dede. Seriusnya udah closing? Serius, Kok nggak berasa? Cepet nggak berasa banget ya gitulah. Kalau kita ngobrol enak itu nggak berasa. Iya. Sebenarnya kita pengen banget ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan nanti kita undang lagi bintang tamu ya. Ditambah nantilah 1 jam setengah nanti. Oke, siap. Terima kasih buat Marshanda, Kang Sule. Terima kasih. Caca, sukses terus Caca. Caca juga. Kita ketemu lagi, jangan lupa besok nonton karena tetap ada Sweet Dede setiap hari Senin sampai Jumat. Jam 24.05. Oke, sampai ketemu lagi besok di Sweet Dede. Aja.